Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Iparina, NIM 2020-143-230, kelas 5F Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD. Dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baik teman-teman, materi yang pertama ialah pengantar pendidikan bimbingan konseling sekolah dasar. Nah, apa sih definisi dari bimbingan konseling? Ya, benar. Definisi dari bimbingan konseling ialah pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang sering disebut konselor kepada individu yang sedang menghadapi masalah atau konseling yang bermuara pada teratasinya suatu permasalahan tersebut, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri serta mencapai perkembangan yang optimal dan mandiri, dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dapat kita ambil contoh, misalnya saya adalah seorang guru BK dan kalian adalah siswa saya. Tugas saya di sini ialah memberikan, merubah, mendidik, dan memastikan bahwa siswa saya itu berpikir secara mandiri serta berperilaku yang baik sesuai dengan visi misi yang telah dirancang oleh sekolahan. Nah, materi yang selanjutnya ialah fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling sekolah dasar. Apa sih fungsi dari bimbingan konseling itu? Fungsinya ialah memberikan layanan kepada siswa agar masing-masing dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri secara optimal. Nah, adapun macam-macam fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan, yang kedua fungsi penyaluran, yang ketiga fungsi penyesuaian, yang keempat fungsi perbaikan, dan yang terakhir fungsi pengembangan. Nah, yang pertama fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan itu misalnya ada seorang siswa yang sedang makan menggunakan bungkus plastik. Nah, tugas kita ialah memberikan arahan kepada siswa tersebut agar setelah makan mereka membuang sampah kepada tempatnya. Nah, kemudian fungsi penyaluran. Misalnya nih, ada siswa yang bingung akan mata pelajaran yang mereka senangi. Tugas kita mengarahkan di mana minat dan bakat mereka itu terhadap mata pelajaran seperti apa. Nah, yang ketiga, fungsi penyesuaian. Maksudnya di sini kita memberikan arahan kepada siswa agar bisa menyesuaikan dirinya kepada lingkungan sekolah dan bisa bersosialisasi kepada teman-temannya. Kemudian fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini misalnya ada seorang siswa yang sering bolos. Kita tanyain apa alasannya kenapa sering bolos. Kemudian kita memberikan nasihat, memberikan sebuah teguran, dan memberikan motivasi agar mereka tidak membolos lagi. Nah, yang terakhir fungsi pengembangan. Pengembangan di sini misalnya ada seorang siswa yang minat dan bakat, mempunyai minat atau bakat di bidang olahraga, kita sebagai guru harus memfasilitasi minat dan atau mengembangkan minat dan bakat tersebut agar nantinya siswa tersebut bisa lebih mahir lagi dalam bidang olahraga dan bisa mengikuti kejuaraan baik itu tingkat sekolah maupun nasional. Nah, yang kedua, sasarannya. Apa sih sasaran dari bimbingan konseling? Sasarannya untuk mengembangkan apa yang terdapat pada diri tiap-tiap individu, sama halnya tadi dengan fungsi pengembangan. Maksudnya, misalnya ada siswa tadi yang mempunyai minat atau bakat di bidang olahraga, kita memfasilitasi agar siswa tersebut lebih mahir lagi dalam berolahraga, agar
siswa tersebut menemukan bakatnya tersendiri. Nah, materi yang selanjutnya ialah asas-asas dari bimbingan dan konseling. Asas pertama ialah asas kerahasiaan. Maksudnya di sini kita sebagai guru bisa menjaga rahasia yang telah dipercayakan kepada siswa terhadap kita. Nah, yang kedua, asas kesukarelaan. Itu maksudnya tidak meminta imbalan apapun kepada siswa. Artinya dengan berlapang dada kita merangkul siswa yang sedang membutuhkan kita. Nah, yang ketiga, asas keterbukaan. Maksudnya kita dan siswa sama-sama saling terbuka agar bisa mencari solusi yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas ahli tangan. Dan yang terakhir, asas Tuuri Handayani. Materi yang selanjutnya ialah penyelenggaraan, bimbingan, dan konseling di sekolah dasar. Ini mengacu pada pemahaman siswa, strategi yang diterapkan oleh guru, yang terdiri dari mengintegrasikan materi bimbingan dan konseling dalam materi pembelajaran, memilih metode dan media yang tepat, misalnya ada yang remedial, kemudian membangun komunikasi empatik, memberikan contoh, menghargai, dan memperkuat, serta mengidentifikasi dan memilih program bantuan dan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan bimbingan dan konseling terprogram dengan baik. Nah, materi yang terakhir ialah peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Apa sih peranannya? Perannya ialah membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberi motivasi kepada siswa, serta memberikan penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Nah, contohnya misalnya membimbing. Kita bimbing siswa tersebut agar senantiasa berperilaku yang baik, sopan, santun, kemudian bersikap ramah kepada teman-temannya, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Kemudian mengingatkan. Kita sebagai guru harus senantiasa mengingatkan agar siswa tersebut tetap berperilaku yang sopan, dan atau mengingatkan tentang pelajaran, harus rajin belajar. Kemudian itu memberi nasihat kepada siswa agar selalu semangat dalam belajar. Dan yang terakhir, memotivasi, memberikan kata-kata yang memberikan semangat kepada siswa tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.